Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Untuk webinarnya akan kita mulai di 15.10 ya. Jadi kita masih menunggu beberapa partisipan lagi yang ingin join atau rekan-rekan Bapak Ibu semua yang mau join masih dipersilakan.
Baik, dengerin kan? Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga dapat hadir bersama dalam kegiatan Hydronav Tech Talks 2026. Perkenalkan, saya Sinara Olivia, selaku MC yang akan memandu jalannya webinar pada sore hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara From Design to Reality: Unlocking the Power of Augmented Reality in Construction yang diselenggarakan oleh PT Hidronav Technika Tama. Melalui webinar ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan gambaran mengenai visualisasi spasial berbasis AR langsung di lokasi proyek, workflow lapangan yang lebih efisien, dari data capture sampai visualisasi, konsep Smart Digital Construction dengan integrasi data menggunakan Trimble Sight Vision, dan juga use case proyek dan manfaatnya untuk berbagai stakeholder. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan selama webinar berlangsung. Seluruh peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Apabila terdapat pertanyaan, silahkan disampaikan melalui kolom chat atau sesi Q&A yang akan dibuka setelah sesi pemaparan materi. Webinar ini akan direkam dan peserta yang mengikuti hingga akhir akan mendapatkan e-certificate. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung memasuki agenda utama pada sore hari ini. Hadirin yang saya hormati, webinar sore ini akan dibawakan oleh narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Technical Solution Geospasial di Hydronav dengan pengalaman langsung dalam implementasi solusi geospasial untuk berbagai sektor termasuk di konstruksi. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Bapak Hadil Huda Besfi. Baik, apakah Bapak Hadil sudah siap untuk men-sharing materi pada sore hari ini? Halo, selamat siang, sore, Bu Jinaran. Oke, sudah siap. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Hadil saya persilahkan untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini tentang augmented reality di construction. Oke, terima kasih Bu Jinaran atas kesempatannya. Mungkin saya izin buka ya, Bapak Ibu dan rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena udah berkesempatan hadir di acara Hikmaah Tech Talks tahun 2026. Jadi ini sebenarnya adalah rangkaian yang kedua ya. Sebelumnya sudah ada yang pertama, kemudian kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu mengenai Jumbo Sight Vision atau augmented reality di dunia construction gitu. Jadi mungkin seiring berjalannya webinar sore kali ini, apabila terdapat pertanyaan ya itu di saat membaca slide-slide tertentu atau saat saya menyampaikan suatu hal sama ingin bertanya mungkin untuk menghemat waktu misalnya bisa langsung di type di Q&A aja gitu dan nanti akan kita jawab. Oke, langsung aja mungkin saya akan share materi pada sore hari ini. Oke, oke sudah muncul di layar ya. Jadi kita langsung aja ya ke bahasan kita pada sore kali ini. Jadi sesuai dengan tema kita akan mengulik nih atau membahas terkait augmented reality. Jadi di Trimble Geospatial itu ada salah satu produk yang dikenal dengan nama Trimble Sight Vision. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang emang familiar dengan dunia pemetaan ataupun dunia yang berkaitan dengan construction ya, jadi mungkin salah satu yang paling banyak dibincangkan akhir-akhir ini adalah mungkin salah satunya adalah BIM ya, Building Information Modeling. Jadi gimana sih kita mungkin kalau saya personal ya, karena kan dan mungkin rata-rata kebanyakan Bapak Ibu dan rekan-rekan di sore hari ini kan mungkin backgroundnya pada umumnya banyaknya mungkin yang pemetaan ya atau survei gitu. Jadi kita cari tahu dulu nih, soalnya apakah dunia construction yang mungkin banyaknya itu biasanya adalah civil engineer ya ataupun structural engineer, kita bisa support ataupun kita bisa bantu
bahkan gitu di sisi-sisi yang konfidensial ataupun sisi yang urgensi gitu di pekerjaan-pekerjaan bangunan khususnya di konstruksi gitu. Nah, jadi salah satunya itu adalah site visioning gitu. Dan ini ada kaitannya nanti dengan building information modeling. Oke, next. Jadi mungkin untuk pertama dulu ya. Jadi kita akan pengen tahu dulu nih gitu dari masing-masing Bapak Ibu sekalian apa sih sebenarnya kendala terbesar gitu, atau tantangan terbesar sebenarnya nggak harus di geospasial gitu. Jadi ini kan saya kerucutkan di geospasial gitu. Cuman bebas sih, apa aja sih kendala yang sering dihadapi gitu di dunia construction gitu akhir-akhir ini gitu. Baik itu constructionnya jalan, jembatan, bangunan, atau gedung gitu ya. Jadi boleh disampaikan Bu. Jadi izin ke Ibu moderator ya, mungkin kita ambil waktu 2 menit aja sih cukup gitu untuk isi uh, survei cepat kita ini. Baik, Bapak Ibu boleh sambil di-scan ya barcode-nya, diisi survei cepat aja sih, antara satu kata itu apa sih kesulitan atau challenge gitu selama Bapak Ibu ada di bidang geospasial atau di konstruksi, atau mungkin di sini ada juga yang hari dari background-background yang lainnya seperti mining atau di plantation. Oke, ini sudah ada beberapa jawaban ya tantangan geospasial dan rekonstruksi gitu. Jadi yang pertama akurasi yang paling besar di sini. Kemudian ada beda referensi acuan, kemudian presisi, kemudian banyak juga yang mengalami titik koordinat ya, perbedaan koordinat, perbedaan referensi, kontrol quality, integrasi data, titik koordinat juga. Jadi kalau dari sini sih banyaknya antara akurasi dan koordinat. Jadi sebenarnya ini dua hal yang saling berhubungan sih sebenarnya itu antara akurasi dan koordinat. Oke, mungkin 1 menit lagi ya, mungkin kita akan lanjut. Nanti jadi pengen tahu dulu nih, ide challenge-nya apa aja. Oke, selain akurasi dan koordinat, ada update data gitu, kemudian ada integrasi. Jadi ini menarik juga sih, karena antara uh, engineer di lapangan, kemudian dengan tim yang melakukan QC di lapangan, untuk melakukan report data ataupun melakukan laporan ya ke tim-tim data processor ataupun tim drafter di kantor gitu kan. Jadi itu butuh integrasi gitu. Selain nanti kita takutnya miskomunikasi antara di lapangan dengan di drafter, ini penting juga gitu untuk penyelarasan progres gitu. Apakah progres yang diharapkan oleh tim di lapangan dengan tim di lapangan ataupun tim kantor di drafter gitu, apakah itu sesuai dengan yang mereka harapkan. Oke, jadi udah dapat gambaran dari yang dijawab oleh masing-masing rekan ya. Jadi mungkin kita akan lanjut materinya ke tribal set vision ini. Ini sebentar. Oke, jadi untuk introduction lah. Jadi kita tadi kan saya sudah sempat mention gitu. Kalau tribal set vision ini akan ada kaitannya dengan BIM gitu. Jadi mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah familiar gitu dengan istilah AR ataupun augmented reality gitu. Jadi mungkin singkatnya AR itu adalah bagaimana caranya kita bisa memvisualisasikan model yang sudah kita buat di software ataupun di aplikasi apapun udah kita ingin memvisualisasikannya secara real life di lapangan gitu ataupun di kondisi aslinya di dunia nyata seperti apa gitu dengan uh, scale ataupun dengan ukuran desain yang benar sesuai dengan kondisi aslinya gitu. Jadi Immersive Vision adalah bagian dari AR itu sendiri gitu. Jadi mungkin kita akan kenalan dulu lah, introduction ada short video gitu, pengenalan terkait Immersive Vision itu apa aja. Mungkin bisa di show terlebih dahulu.
Oke, jadi di situ terlihat ya itu cara penggunaannya lah ataupun fungsionalitas dari Trimble Service itu seperti apa gitu. Jadi itu seperti yang saya mention sebelumnya bahwa itu integrasi ataupun bagian dari BIM gitu, Building Information Modeling. Nah, di Trimble sendiri kita ada solusi lah. Jadi tidak hanya mengedepankan dari produk gitu, kita mengedepankan dari workflow-nya. Jadi mungkin ini sekilas ya, gimana sih workflow terkait 3D modeling di construction itu seperti apa gitu. Jadi dimulai dulu kan dari data, akuisisi datanya berupa laser scanner ataupun metode-metode lain gitu. Kemudian dari data yang kita ambil di lapangan itu, kita akan melakukan proses ataupun modeling gitu. Nah, proses ataupun modeling ini akan diajukan ataupun digunakan sebagai referensi gitu untuk kita merencanakan target ke depannya seperti apa, itu pembangunan seperti apa. Kemudian hasil dari planning ini akan divisualisasikan ke lapangan. Jadi kita end to end workflow solution. Nah, kemudian untuk mengintegrasikan semua hal ini mulai dari akuisisi data, kemudian dari proses planning sampai visualisasi ataupun inspection di lapangan, itu kita menggunakan suatu platform yang bernama Trimble Connect. Jadi semua data, semua tim, semua organisasi itu bisa jadi suatu platform yang terintegrasi menggunakan Trimble Connect ini. Gitu. Jadi Trimble ini merupakan suatu platform cloud base yang dikembangkan ataupun di-develop oleh Trimble untuk platform sharing data gitu antar tim dalam suatu organisasi yang sama. Gitu. Dan data yang di sini yang dimaksud adalah tidak hanya data-data mungkin kita familiar dengan data biasa gitu, data administrasi biasa ataupun data-data pemetaan biasa gitu. Sedangkan di Trimble Connect ini kita ada satu platform gitu yang dikenal dengan Trimble Reality Capture. Jadi data hasil scanning tadi yang menggunakan TLS tadi itu kita bisa share ke cloud base juga gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tim kita yang lain di dalam satu organisasi itu bisa mereview ataupun bisa melihat gitu hasil scanning menggunakan point cloud tadi secara cepat gitu, tidak perlu menggunakan software-software tambahan apapun gitu. Jadi ini berguna sekali untuk tim inspeksi ataupun tim QC/QA di lapangan seperti apa. Nah, pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini, yang fokus kita adalah Trimble Efficient, kita akan fokus di bagian yang bawah ini gitu, BIM to film sini. Jadi kita nggak akan bahas sebanyak itu ya. Jadi mungkin, tapi apabila terdapat pertanyaan mengenai workflow ini juga lagi. Kalau misalnya nanti ada waktu, kita akan coba mendiskusikan hal ini. Tapi fokusnya kita adalah di BIM to film di sini. Gitu. Jadi kita sudah punya model, kita sudah punya planning untuk merencanakan pembangunan ataupun mengecek progres pembangunan dan kita harus melakukan visualisasinya di lapangan seperti apa. Oke, jadi pada sesi pertama itu adalah feature ya, Trimble Site Vision. Jadi untuk hardware ataupun software seperti apa, mungkin bisa dilihat dulu di layar Bapak Ibu sekalian ya. Di situ atau ada semacam device lah gitu. Ada handphone, kemudian ada tablet gitu. Jadi device-nya device yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu. Jadi itu benar-benar tidak susah lah untuk menggunakan device seperti apa. Oke, di Trimble Site Vision sendiri itu ada berbagai fitur gitu yang memudahkan ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan tujuannya adalah untuk bisa melakukan quick analysis secara cepat di lapangan seperti apa gitu. Jadi ada beberapa fitur yang bisa digunakan oleh tim dan menggunakan Site Vision. Jadi kan tujuannya sebenarnya kita selain memvisualkan model kita di lapangan, kita kan juga bisa melakukan pengukuran-pengukuran gitu. Jadi kita ingin ngecek mungkin tinggi suatu kolom, kemudian panjang dari suatu struktur bangunan gitu ya, ataupun volume ataupun luasan dari suatu area gitu secara cepat gitu. Karena kan kita uh, misalnya kita menggunakan alat di lapangan kan itu butuh waktu yang cukup lama lagi gitu untuk instalasi, kemudian untuk setup alatnya gitu. Sedangkan untuk melakukan proses inspeksi ataupun quality control kan kita tidak punya waktu sebanyak itu gitu. Jadi kita perlu namanya quick analysis gitu. Nah, di sini kita ada beberapa fitur ya yang paling bermanfaat ya ataupun biasanya sering banyak digunakan oleh user-user kita. Jadi di sini itu yang pertama adalah to do and screen snap gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya platform terintegrasi bernama Trimble Connect. Nah, kita bisa invite semua tim kita ataupun semua yang terlibat dalam suatu proyek di dalam Trimble Connect itu tadi. Nah, saat kita melakukan inspeksi ataupun kita melakukan quality control terhadap progres pembangunan kita di lapangan seperti apa,
dan kita menemukan suatu isu gitu, kita bisa menemukan clash atau kita menemukan error seperti apa gitu, kita bisa langsung assign yang bertanggung jawab terhadap hal itu seperti apa, siapa gitu. Nah di sini di layar kita bisa bikin topik, namanya itu BCF topik, yang isinya itu semacam to do gitu. Dan kita bisa melakukan screen snap. Screen snap artinya kita bisa ngambil foto ataupun screenshot kondisi di lapangan yang ingin kita tandai itu seperti apa di sana. Nah, kemudian kita bisa create title-nya itu apa, kemudian assignee, assignee di sini artinya PIC yang terlibat itu siapa, kemudian priority-nya seperti apa, apakah itu low priority, normal priority, high sampai critical priority. Kemudian kita bisa set type-nya juga ataupun statusnya, apakah itu sudah close, sudah selesai, ataupun masih waiting, ataupun in progress. Ini sangat berguna gitu apabila kita mengedepankan kolaborasi gitu dalam sebuah pekerjaan gitu. Karena kalau misalnya kita masih menggunakan metode konvensional, mungkin kita akan by call gitu kan. Di titik ini ada clash ataupun ada isu tertentu gitu. Dan masing-masing yang terlibat kan tidak melihat ini visualnya seperti apa. Kemudian nanti terjadi ada bantahan kalau misalnya dari satu titik itu menurut drafter ataupun menurut yang terlibat di pekerjaan itu sudah selesai gitu. Namun menurut tim yang melakukan inspeksi atau tim yang melakukan quality control itu belum selesai gitu. Nah, itu kan pasti ada terjadi kelas-kelas seperti hal ini gitu. Nah, apabila kita menggunakan to do estimate step ini, hal ini bisa teratasi gitu. Kali kita masing-masing bisa melihat apa aja sih permasalahan yang ada di lapangan itu seperti apa. Dan kita bisa langsung menentukan yang terlibat di pekerjaan ini siapa, seperti itu. Dan orang yang di-assign di dalam pekerjaan ini kan suatu platformnya terkonek dengan satu cloud base ya, namanya Trimble Connect tadi. Nah, semua yang di-assign di sini itu akan mendapatkan email gitu di emailnya yang digunakan di organisasinya ini. Gitu. Jadi setiap hari kan dalam pekerjaan kita sangat berkutat dengan email gitu. Jadi kita bisa ngecek nih pekerjaan yang harus dilakukan itu seperti apa gitu. Jadi ini nggak hanya terlepas hanya di assign terus kita nggak follow up seperti apa gitu. Jadi ini bisa masuk ke email juga gitu. Jadi hal ini bisa kita review setiap hari gitu. Kita bisa melihat uh, apa sih yang harus dikerjakan dari project kita di lapangan itu seperti apa. Oke, yang kedua di sini setelah tujuh itu namanya measure points. Jadi measure points itu tujuannya adalah untuk mengepick satu poin ataupun satu titik untuk mengetahui informasi-informasi di titik tersebut seperti apa. Nah, di contoh yang saya tampilkan, modelnya ini sudah memiliki koordinat geospasial ya, sudah memiliki koordinat tanah. Jadi kita bisa ngecek nih di satu poin itu eastingnya berapa, northingnya berapa, elevationnya berapa gitu. Jadi ini sangat berguna apabila kita ingin melakukan stakeout ya, jadi di lapangan kita ingin melakukan titiknya di mana, kemudian kita ingin melakukan pengecekan titik, kita selalu udah punya suatu titik di poin A yang dengan nilai yang sudah existing, kemudian kita ingin ngecek secara cepat gitu, apakah titik yang dibangun di lokasi itu sudah sesuai dengan lokasi aslinya atau belum. Jadi kita ingin tahu di poin-poin tertentu itu seperti apa. Gitu. Jadi measure point ini dia hanya single position aja gitu, hanya satu titik di titik yang kita pilih. Kemudian kita bisa tahu informasi lain di dalamnya juga, seperti layer-layer dari 3D model itu seperti apa. Kemudian kalau misalnya layer yang diimpor di Site Vision ini ataupun model yang telah kita bikin di software-software sebelumnya itu ada informasi seperti nama layer, kemudian informasi terkait layer tersebut, itu akan muncul juga di Site Vision ini seperti apa, itu seperti nama, kode, simbol ataupun hal-hal lain yang telah kita bikin sebelumnya. Gitu. Oke, selanjutnya selain measure points itu ada measure grade and distance. Jadi ini di sini kita mengukur nilai grade ya, atau nilai gradient dan nilai jarak dari dua titik yang kita tentukan gitu. Jadi tadi single position, kemudian untuk grade and distance ini kita requirements-nya adalah dua titik gitu. Jadi dua titik ini akan membentuk line, kemudian kita akan ada nilai horizontal distance, vertical distance, kemudian ada nilai grade-nya gitu. Jadi ini informasi yang digunakan apabila kita ingin ngecek secara cepat gitu di lapangan uh, jarak antar satu titik dengan titik yang lain, kemudian lebar atau panjang kolom yang sudah kita uh, bangun, apakah sudah sesuai dengan desainnya seperti apa atau belum gitu. Itu bisa dilakukan review juga seperti ini. Next itu ada measure lines and area. Jadi ini beda ya dengan yang tadi.
tadi itu kan grade and distance gitu. Jadi ada dua titik yang kita cari. Sedangkan measure length and area di sini kita bisa melakukan perhitungan gitu. Selain length atau panjang juga bisa diukur, kita bisa melakukan pengukuran luas suatu area gitu. Jadi kita semacam digitasi lah. Kita bisa digitasi langsung directly di modelnya, atau kita digitasi menggunakan AR dari kamera kita gitu. Jadi itu hasilnya tidak akan jauh berbeda. Jadi kita bisa memilih metode-metode yang digunakan untuk digitasi gitu. Jadi setelah kita menentukan titik yang akan kita hitung areanya ataupun panjangnya, akan muncul informasi seperti di sebelah kiri ini gitu, mulai dari panjangnya, kemudian perimeter kelilingnya, kemudian ada surface areanya gitu. Akan muncul seperti ini. Next fitur yang selanjutnya itu adalah measure volume. Jadi apabila kita punya desain dari, misalnya ini adalah stock file ya, stock file, apakah itu stock file di area mining kah, ataupun kita punya stok bahan-bahan bangunan ya di area construction, kita ingin menghitung besaran volume itu seperti apa gitu. Jadi kita punya desain dan kita punya kondisi existing seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan perhitungan volume secara cepat gitu. Nah, itu itu namanya membandingkan ya antara desain dengan kondisi aslinya seperti apa. Kemudian untuk menghitung volumenya sama dengan hal-hal sebelumnya tadi, itu kita bisa melakukan digitasi karena ini AR ya. Jadi kita jalan mengikuti desain dan mengikuti stok bahan bangunannya itu di lapangan, areanya seperti apa gitu. Kemudian masing-masing area itu akan berbentuk poin ini yang bulat-bulat ini. Nah, itu yang ditandai sebagai vertexnya di sini gitu. Jadi masing-masing vertex ini akan memiliki nilai elevationnya, dan kemudian akan di-create timnya gitu, triangle irregular networknya gitu, untuk menghitung nilai volumenya seperti apa. Oke, next. Di sini juga bisa menghitung cut and fill. Jadi fitur selanjutnya adalah cut and fill. Jadi kita punya desain surface dengan kondisi aktual surface-nya di lapangan seperti apa gitu. Jadi kita bisa tahu berapa nilai yang sudah di-cut ataupun berapa nilai yang harus di-fill gitu, sesuai dengan desain aslinya. Jadi kita membandingkan dari desain terlebih dahulu, kemudian kita menghitung dengan kondisi existing yang di lapangan. Nanti ada nilainya akan muncul berupa apakah harus cut dan apakah harus di-fill. Seperti itu. Next. Nah, kemudian tadi itu fitur-fiturnya ya, yang dari single set vision ini. Kemudian metode perhitungannya seperti apa sih gitu kan, masih ada pertanyaan apakah metode perhitungannya bisa terjamin akurasinya atau lain sebagainya gitu. Jadi single set vision ini ada beberapa metode pengukuran yang bisa digunakan. Jadi yang pertama using GNSS. Jadi artinya kalau kita punya set vision yang bisa dikonekkan dengan GNSS Trimble ya, itu bisa digunakan sebagai acuan perhitungan juga gitu. Jadi seperti gambar di layar tadi ya, sempat di Bapak Ibu lihat gitu di layar ini, seperti yang saya show ini. Set vision itu selain dia stand alone menggunakan handphone atau menggunakan tab, itu kita bisa integrasikan dengan GPS ataupun GNSS gitu. Jadi defaultnya adalah dia menggunakan simbol katalis DA2 gitu. Ini seperti yang kita pembahasan di minggu lalu ya, ataupun 2 minggu sebelumnya gitu. Kita sudah membahas simbol katalis DA2, fungsinya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa gitu. Jadi ini merupakan salah satu GNSS tipe mapping. Jadi kan GNSS itu ada beberapa tipe, ada geodetik, ada mapping, dan ada navigasi. Nah, ini merupakan tipe mapping gitu. Jadi secara akurasi dia sudah setara dengan geodetik RTK level ya, RTK level. Jadi untuk nilai akurasi dan presisi itu tidak ada keraguan lagi lah menggunakan simbol katalis DA2. Nah, set vision ini kita bisa integrasikan dengan menggunakan si katalis DA2 tadi. Jadi kalau misalnya model kita di lapangan tadi sudah punya koordinat yang tergeoreference ya, nah handphone ataupun device kita itu kan sudah terkonek dengan GPS ya, katalis DA2-nya. Jadi saat kita ingin melakukan pengecekan poin di satu titik itu sudah tidak ada nilai deviasi berbeda yang sangat jauh gitu. Jadi fungsinya GNSS di sini adalah seperti itu gitu. Kemudian selain itu GNSS ini juga berguna untuk nanti akan ada pembahasan bagaimana cara kita meload atau mengimpor modelnya itu di saat bisa seperti apa gitu. Nah, GNSS ini juga bisa digunakan untuk impor modelnya sesuai dengan koordinat aslinya di lapangan seperti apa.
Kemudian yang kedua itu ada EDM, Electronic Distance Measurement. Jadi tadi kan sudah ada handle-nya ya, handle-nya ada katalis, kemudian handheld-nya itu ataupun handle-nya itu namanya adalah Trimble HPS2 gitu. Nah, Trimble HPS2 ini punya EDM di dalam built-in device-nya. Gitu. Nah, EDM-nya berupa laser, yang lasernya itu bisa digunakan untuk menghitung jarak dari posisi kita menggunakan unitnya dengan jarak yang akan kita tentukan titiknya gitu. Jadi dia punya EDM. Nah, perlu di notes di sini bahwa EDM itu bisa digunakan dengan device-device yang support gitu. Yang support itu di sini adalah si Trimble HPS2 ini. Gitu. Kemudian menggunakan kamera juga bisa. Jadi artinya di sini adalah kita direct langsung menggunakan kamera handphone kita gitu. Jadi setelah kita membuka side vision-nya, kita langsung mengklik uh, model menggunakan kamera di sini gitu. Kita step pointnya, kemudian itu directly menggunakan kamera. Kemudian yang paling menarik juga di sini adalah bisa menggunakan LiDAR ya, light detection and imaging. Jadi sudah familiar sekali pasti dengan LiDAR, terutama dengan device-device yang sudah support dengan LiDAR ya. Nah, itu selain kita bisa melakukan inspeksi desain kita, kita juga bisa melakukan scanning menggunakan LiDAR bawaan dari handphone. Jadi tujuannya adalah untuk ngecek progres juga gitu. Jadi apakah di lapangan itu sudah mendekati modelnya atau belum. Jadi kita bisa melakukan review dengan menggunakan LiDAR gitu. Nah, hasil scanning menggunakan LiDAR bawaan device ini, itu kita juga bisa bawa ke Trimble Connect dan Trimble Reality Capture tadi gitu. Karena Trimble Connect ini platformnya sudah terintegrasi gitu dengan data point cloud juga. Oke, next. Selain semuanya tadi ya, sudah ada GNSS, EDM, kamera, dan LiDAR. Kemudian dia juga punya model based measurement gitu. Jadi model based measurement itu tadi kita langsung menghitung directly menggunakan modelnya gitu. Kita udah punya nilai modelnya, itu bisa dihitung menggunakan digital modelnya langsung direct menggunakan measurement and model based measurement. Oke. Kemudian pertanyaannya apakah kita udah punya BIM-nya gitu? Apakah desain BIM kita ataupun desain 3D model kita itu udah bisa support gitu dengan menggunakan Trimble Site Vision ini gitu. Jadi format-format yang support di Trimble Site Vision ini ada beberapa BIM ya. Jadi bisa dilihat di sini. Ada IFC, kemudian ada TRB. TRB merupakan Trimble Building ya. Jadi dari yang sudah di-convert menggunakan format dari Trimble, kemudian ada SKP SketchUp, kemudian ada RVT gitu, ada atau Revit gitu. Nah, dan format-format yang lain. Jadi perlu di notes bahwa model BIM kita harus dengan format-format tertentu gitu. Jadi ada IFC, yang paling umum digunakan sih adalah IFC ya, dan SKP gitu, yang paling banyak digunakan oleh user-user kami gitu. Jadi kita bisa ngeload format-format model ini. Kemudian next. Nah, tadi kita sudah membahas gitu fitur-fiturnya apa aja, kemudian peruntukannya seperti apa gitu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bagaimana kita menempatkan gitu ataupun placing model kita tuh di lapangan seperti apa. Karena kan dari semua fitur yang sudah disampaikan tadi, itu kan fiturnya analisis yang dilakukan itu cukup tricky ya dalam arti measurement seperti panjang ataupun luasan area ataupun nilai koordinat dari model itu kan nilai-nilai yang penting ya sebenarnya urgent gitu. Jadi apakah hasil menggunakan certification ini bisa dijamin gitu akurasinya atau enggak gitu kan. Karena terutama di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya konstruksi di lapangan itu kan perlu memerlukan akurasi yang cukup tinggi gitu kan untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya. Jadi selanjutnya kita akan bahas gitu bagaimana kita bisa nge-place atau progressing model kita di lapangan itu sehingga bisa akurasinya ataupun kondisinya itu sesuai dengan kondisi aslinya di lapangan. Oke, jadi pertama itu adalah kita bisa generate sebuah marker ya. Markernya ini berupa QR code. Jadi ini cukup yang paling dari semua metode yang akan saya sampaikan ini menurut saya ini yang merupakan metode yang paling efektif gitu. Ataupun metode yang paling mendekati nilai aslinya. Karena tadi saya sudah sempat mention bahwa kita perlu upload terlebih dahulu modelnya di Trimble Connect gitu. Jadi
modal 3D kita dengan format IFC, SKP, TLB, RVG semuanya kita upload terlebih dahulu di Trimble Connect. Di Trimble Connect kita bisa nge-view juga gitu, di model kita itu seperti apa. Jadi seperti yang ada di layar ini, kita bisa lakukan quick measurement juga di modelnya seperti apa dengan menggunakan Trimble Connect. Gitu. Nah, QR marker ini akan sangat bermanfaat untuk kita melakukan proses inspeksi construction yang sifatnya adalah bangunan ataupun gedung gitu. Karena kita perlu inspeksi indoor ya, sifatnya indoor dan kita kalau misalnya tadi kita menggunakan GNSS katalis DA2 itu kan pasti ada noise gangguan ya, karena kan dari GNSS di dalam ruangan pasti tidak akan sebagus di outdoor gitu ataupun di lokasi yang ada area-area sinyal splitnya gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang mengurangi akurasi itu kita bisa menggunakan QR marker di sini gitu. Jadi tadi setelah kita mengupload modelnya di Trimble Connect, kita bisa menentukan lokasi QR-nya itu di model yang sebelah mana gitu. Jadi contohnya saya di sebuah kolom ini gitu. Jadi posisinya adalah kita sudah tahu kondisi ataupun posisi bangunannya di mana, kemudian kita akan pricing itu kan taruh QR-nya di situ gitu. Jadi saya taruh di sini, kemudian saya juga sudah tahu nih di lapangan kolom yang sebelah ini itu di bagian mana. Gitu. Jadi kita taruh sebuah QR di sini yang warna kotak kuning ini adalah panduan untuk QR-nya nanti gitu. Nah, agar model itu presisi ataupun akurat di real world-nya nanti di lapangannya nanti, kita perlu tahu juga gitu dari titik berapa kita menentukan QR ini gitu. Jadi misalnya kita nge-place sebuah QR di kolom ini, kita perlu tahu dulu dari titik paling bawah kolomnya sampai pojok kiri QR-nya itu panjangnya berapa gitu. Nah, kemudian kita tandain nilainya panjangnya berapa, kemudian kita perlu lebarnya juga gitu dari ujung sebelah kiri kolomnya, kita ukur jaraknya sampai ke pojok kiri QR-nya berapa gitu. Jadi misalkan kita punya panjangnya itu di 1,3 meter gitu. Kemudian dengan lebarnya di sebelah kiri itu mungkin sekitar 1 meter. Kita harus nge-place atau kita harus menempel QR itu persis di nilai aslinya seperti itu gitu. Jadi tujuannya adalah saat kita nge-scan QR-nya, si lokasi modelnya itu langsung directly muncul dari titik itu gitu. Jadi kita tidak perlu nge-place secara manual lagi, kita tidak perlu geser-geser gitu. Itu sangat berguna gitu dan itu menghemat waktu juga gitu apabila kita ingin melakukan inspeksi di lapangan gitu. Karena kita udah tahu duluan titiknya itu yang sudah ada di konstruksinya seperti apa. Udah kita ingin melakukan inspeksi, kita tinggal place QR-nya di bagian situ gitu. Ini cukup menarik juga gitu karena yang dari pengalaman pribadi dan pengalaman user-user kami di lingkungan itu yang paling menghemat waktu adalah menggunakan QR marker ini. Next. Jadi bentuk QR-nya tadi, jadi kalau sebelumnya itu kan warna kuning ini ya gitu. Jadi ini tampilan di Trimble Connect-nya. Kita nge-place di Trimble Connect-nya seperti ini. Kemudian kita bisa generate QR-nya, kita bisa print. Jadi nanti kita menggunakan, disarankan placing QR-nya itu di tempat-tempat yang datar ya, jadi seperti kolom gitu, ataupun dinding gitu. Karena kan akan berpengaruh ke pemodelan di 3D modelingnya nanti gitu. Jadi kita perlu ditaruh di tempat-tempat yang surface datar ataupun yang flat. Nah, hasil QR-nya tadi generate dan bentuknya akan seperti ini gitu. Dan di bagian QR-nya ini itu ada semacam di ujung kotak ya. Di dalam QR itu ada kotak dan itu ada lingkaran gitu. Nah, kita itu sebagai panduan untuk kita ujung dari QR yang tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin narik meteran untuk nge-place QR-nya kita bisa mulai dari situ gitu untuk menentukan panjangnya di daerah. Nah, kemudian QR ini akan kita load ataupun dengan menggunakan Triple Set Vision kita scan, nanti kita akan directly muncul model sesuai dengan kondisi aslinya seperti yang kita tempatkan modelnya di lapangan seperti apa. Next, mungkin ini ada apa namanya cara penggunaan QR-nya ini gitu, video penggunaannya. Mungkin kita bisa lihat dulu visualisasinya seperti apa hingga ada gambaran.
Nah, oke, jadi bisa dilihat tadi saya fast forward ya. Nah, di bagian sini setelah kita tadi kita sudah nge-flash QR-nya ya, jadi kita perlu tahu tuh saat seperti ini view ini. Kita menentukan terlebih dahulu tuh panjang ataupun lokasi titik QR itu dari titik bawahnya itu seberapa panjang gitu. Dan kita harus menempatkan QR ini sesuai dengan nilai aslinya gitu. Jadi tujuannya agar setelah kita lakukan scanning, jadi setelah kita flash kita melakukan scan seperti ini gitu. Nah, setelah kita lakukan scan, modelnya akan terload dan sesuai dengan titik yang kita taruh QR itu tadi gitu. Jadi ini tujuannya adalah memudahkan kita gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan penempatan secara manual. Karena kan banyaknya AR, akhir-akhir ini banyak AR tapi masih menggunakan manual measurement gitu. Jadi tujuannya yang awalnya untuk kalkulasi, tapi kita masih susah gitu untuk menentukan titik aslinya itu di lapangan seperti apa. Kemudian tadi di sini saya mau show juga. Nah, di tampilan set visionnya di sini itu ada transparansi ya. Jadi kita bisa menaikkan opacity dari desain kita. Kemudian ini tujuannya untuk melihat gitu kan. Jadi kalau misalnya transparansinya kita turunkan, kita bisa lihat kondisi aslinya di lapangan tuh itu seberapa besar. Gitu. Kemudian kita bisa melihat potongan video menggunakan fitur perception. Oke, next. Nah, kemudian ini placement manual selain menggunakan QR ya, kita bisa menggunakan manual placement juga. Jadi ini tujuannya kalau misalnya mentok di lapangan kita nggak tahu posisinya di mana, ataupun kita tidak mempunyai informasi sama sekali, nah, kita tetap bisa melakukan manual placement. Cuman tidak disarankan manual placement apabila kita hendak melakukan analisis ataupun inspeksi yang sifatnya ada perhitungan seperti volume ataupun panjang gitu. Karena pasti ada perbedaan yang diragukan gitu kan deviasinya seperti apa. Jadi manual placement disarankan untuk emang yang sifatnya adalah visibilitas itu untuk visualisasi dari model ke lapangan. Gitu. Jadi manual placement itu ada beberapa tools yang harus kita gunakan gitu agar modelnya itu presisi di lapangan seperti apa. Jadi yang pertama kita adjust di bagian vertikal atau vertical adjustment ya. Jadi kita menggunakan jari untuk menaik turunkan modelnya seperti apa. Jadi tujuannya apakah model itu sudah sesuai di ketinggian aslinya gitu, ataupun di posisi aslinya gitu dari sisi verticality-nya. Kemudian horizontal kita perlu menggeser modelnya apakah sudah sesuai atau belum. Gitu. Jadi vertikal tadi naik turun, kemudian horizontalnya untuk menggeser kiri kanan dari modelnya. Kemudian ada rotate model gitu yang digunakan untuk memutar modelnya gitu, agar pas sesuai dengan kondisi aslinya. Jadi manual placement nggak disarankan tadi ya seperti saya mention sebelumnya untuk menggunakan analisis-analisis yang sifatnya nanti ada sifat hitungan yang cukup urgent gitu seperti volume dan panjang ataupun luas area gitu. Cuman apabila kita ingin melakukan inspeksi untuk visualisasi di lapangan itu sudah cukup gitu untuk menggunakan manual placement. Dan menggunakan manual placement pun nggak cukup di satu titik aja gitu. Jadi setelah kita melakukan scanning di melakukan visualisasi di satu titik tertentu dan kita rasa udah pas gitu. Nah, kita perlu ngecek lagi di titik yang lain gitu. Jadi kita perlu beberapa angle lah ataupun beberapa perspektif gitu untuk memastikan uh, model-model ini benar-benar sudah sesuai dengan kondisi di lapangan gitu. Jadi kita perlu melakukan adjustment dari beberapa titik gitu untuk memasang modelnya di lapangan. Next. Oke, mungkin selanjutnya adalah terkait device-nya, device supportnya seperti apa gitu. Nah, ini kan ada handphone, ada tab gitu kan. Kemudian apakah ada limitasi-limitasi tertentu gitu terkait device-nya ini. Gitu. Jadi yang pertama yang umum digunakan iOS, semua tipe iOS itu sudah support ya. Jadi kita support ya iPhone, kemudian ada iPad gitu. Jadi uh, device iOS ini sangat advance gitu karena di beberapa tipe tertentu itu disupport dengan LiDAR built-in ya menggunakan handphonenya gitu. Jadi tadi sempat dibahas bahwa selain kita melakukan inspeksi ataupun melakukan visualisasi, kita bisa melakukan proses scanning gitu ataupun melakukan scanning menggunakan LiDAR dengan menggunakan bawaan dari device-nya. Nah, device-nya salah satunya yang support dengan LiDAR ini adalah device dari iOS gitu. Kemudian untuk Android support juga gitu. Jadi ada beberapa tipe Android ya. Jadi untuk device
yang baru-baru keluar tahun ini sih udah support semua gitu. Jadi untuk lebih confidence lah, jadi Bapak Ibu untuk lebih confidence untuk memastikan apakah uh, device yang digunakan oleh tim di lapangan apakah masih support atau belum gitu itu ada listnya juga gitu. Jadi bisa dicek di list yang ada di layar ini gitu. Tapi kalau misalnya device-nya baru di tahun 2023, 2024, 2025 itu udah support semua gitu terkait menggunakan side vision ini. Kenapa kita perlu ngecek device dulu karena ini AR ya, jadi kita perlu memastikan apakah device kita itu udah support dengan AR gitu, AR yang digunakan oleh Google AR Technology di sini. Oke, okay. Next selanjutnya. Oke, kemudian ada beberapa tipe dari set juga gitu. Karena kan pernah ada pertanyaan kalau kan tipe konstruksi itu banyak ya. Ada konstruksi yang basisnya di outdoor, ada konstruksi yang basisnya di indoor gitu kan. Jadi gitu. Jadi misalnya tadi ada set vision yang terkonek dengan GNSS ataupun dengan katalis DA2 gitu. Pada pertanyaan kalau misalnya kita menggunakannya di indoor, apakah itu tetap ideal ataupun itu tetap disarankan seperti itu gitu. Jadi kita ada beberapa tipe subscription-nya ya sebenarnya gitu. Jadi ada yang pertama ada yang tipe core, jadi set vision core di sini cocok ataupun suitable gitu dengan Bapak Ibu yang pekerjaannya kebanyakan di indoor gitu. Jadi kan di indoor kita tidak perlu melakukan inisialisasi GNSS-nya gitu, karena kita ingin melihat visualisasinya, kemudian kita melakukan basis measurement secara cepat. Jadi kita kalau kita menggunakan set vision tipe core, kita tidak akan diminta untuk connect ke GNSS gitu. Jadi kita bisa langsung menggunakan login, kita bisa langsung menggunakan untuk visualisasi di lapangan. Tapi dia tidak akan menghilangkan fitur-fitur yang ada di set visionnya gitu. Semua fiturnya tetap ada gitu. Jadi yang membedakan adalah menggunakan GNSS atau tidak. Jadi fitur seperti measure volume, measure panjang, area, kemudian grade dan distance, kemudian measure single points, itu tetap disupport semuanya gitu. Kemudian yang punya device iOS yang ada leadernya juga buat itu tetap bisa digunakan dengan menggunakan Set Vision Core ini. Kemudian ada Set Vision Pro. Jadi Set Vision Pro ini disarankan ataupun direkomendasikan untuk pekerjaan yang basisnya outdoor gitu, konstruksinya outdoor seperti jalan, jembatan, gitu. Karena ini memerlukan tingkat akurasinya juga lebih detail. Kemudian semua fiturnya juga sudah support gitu. Jadi yang membedakan di sini adalah advantage menggunakan teknologi GNSS gitu. Kemudian kalau kita menggunakan handle dari HPS2 tadi yang punya device IDM, nah itu kan lebih presisi lagi gitu karena kita mengkonekkan antara device handphone ataupun iPad dengan GNSS-nya. Kemudian kita perlu connect device-nya ke handle-nya juga. Jadi handle-nya itu IDM-nya menggunakan Bluetooth juga ya untuk koneksinya. Gitu. Jadi kita perlu menggunakan semua device ini untuk menghasilkan nilai yang lebih presisi lagi gitu. Kemudian uh, baik itu tipe core ataupun tipe pro, di sini kita tetap mendapatkan Trimble Connect Business Premium ya. Jadi artinya project kita cukup dengan satu license lah, license Trimble Connect menggunakan admin. Nah, kita tetap bisa invite tim yang lain gitu di organisasi yang sama untuk terlibat dalam proyek ini gitu. Jadi kita bisa invite ke Trimble Connect-nya dan kemudian kita saat melakukan visualisasi di lapangan itu tim juga bisa langsung menerima pekerjaan itu. Kita bisa langsung assign tim yang terlibat di pekerjaan tersebut siapa. Jadi itu sangat-sangat menjadi nilai plus gitu untuk tadi kan ada apa namanya ada Biggest Challenge gitu. Jadi salah satu yang paling banyak tadi kan adalah kolaborasi gitu, ataupun integrasi data. Gitu. Jadi ini merupakan salah satu jawaban untuk membuat kolaborasi ataupun komunikasi antar tim itu menjadi lebih seamless. Gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan device-device yang lain itu untuk menggunakan untuk hanya sekedar komunikasi pekerjaan di lapangan seperti apa. Dan untuk tipe license-nya dia juga sudah tipe subscription. Jadi kita bisa memilih gitu, apakah kita ingin menggunakan subscription itu annually ataupun tahunan. Kemudian kita bisa menggunakan itu bulanan ataupun seasonal work gitu. Jadi sesuai dengan project-project kita. Gitu. Jadi kita nggak perlu cost yang lebih gitu untuk menentukan device-nya seperti apa gitu. Jadi kita bisa menentukan apakah kita ingin menggunakannya ini sebagai short term project ataupun long term project juga bisa.
Itu berlaku untuk Set Vision Core ataupun Set Vision Pro. Oke, next, ini sedikit pembahasan ya mengenai simbol katalis DA2. Jadi kalau misalnya sebelumnya dari Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang hadir belum sempat gitu ataupun belum mengetahui fungsinya katalis DA2 di sini apa atau katalis DA2 sendiri itu apa, bahkan ya kita bahas sedikit ya, kita flashback ataupun review lah. Jadi katalis DA2 ini merupakan GNSS ya, tipe mapping dari timbal yang secara ukuran itu dia sangat simpel ringan. Cuman untuk akurasi dia mampu menyaingi dari tipe geodetik gitu, walaupun dia masih kategorinya tipe mapping. Dan dari DA2 ini dia menggunakan koreksi dari Trimble Correction Service yang namanya adalah Trimble RTX gitu. Jadi Trimble RTX ini akan berperan sebagai base-nya lah. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah familiar dengan geodetik kan perlu base rover gitu. Nah, kalau katalis kita tidak perlu menggunakan base-nya langsung direct dari Trimble RTX gitu. Jadi metode pengukurannya adalah PPP, dulu kan ada istilah PPP ya, Precise Point Positioning gitu. Nah, PPP kan itu perlu post proses sebenarnya ya kalau kita bicara tentang unit-unit yang konvensional ataupun yang lama gitu. Nah, sekarang di inovasi dari Trimble itu menggunakan katalis DA2 ini dengan Trimble Correction Service dari Trimble RTX. PPP ini bertransformasi menjadi real time PPP gitu. Jadi walaupun kita menggunakan satu GNSS standalone, hasil koreksinya udah bisa didapatkan secara real time gitu. Jadi ya bisa semi-semi RTK lah, bisa basic cover gitu kan biasanya. Nah, sekarang kita menggunakan RTX, nah kita bisa mendapatkan metode real time precise point positioning. Nah, tujuannya kita mengkoneksikan antara device kita ataupun tadi remote side vision dengan DA2 ini adalah kita bisa mendapatkan akurasi yang lebih baik gitu. Kalau misalnya kita ingin melakukan measure signal points, kita akan melakukan pengukuran volume, kita akan melakukan pengukuran panjang, lebar dan luasan area gitu. Kita akan mendapatkan nilai yang lebih bagus gitu dan orientasinya sesuai dengan orientasi koordinat tanah. Karena kita saat pertama kali menghubungkan ya antara set vision dengan DA2, itu kan kita akan minta kalibrasi. Kita akan kalibrasi dari posisinya, kemudian kita kalibrasi dari jaraknya, dan kita akan kalibrasi IBM-nya. Jadi dari poinnya kita akan benar-benar precise gitu, tidak hanya sekedar visualisasi di lapangan seperti apa. Gitu. Nah ini juga uh, menjadi hal yang menarik apabila kita punya iOS tadi dan kita melakukan proses scanning menggunakan LiDAR dan iOS. Hasil scanningnya pun itu akan mengikuti koordinat real koordinat tanah di lapangan karena kita sudah menggunakan simbol katalis DA2 di lapangannya seperti apa. Kemudian DA2 ini simple, jadi kita cukup hanya butuh power bank, kemudian pole ataupun kita menggunakan handheld seperti yang ada di video tadi. Nah, kita bisa langsung mengintegrasikan antara pole dengan handphone. Gitu. Koneksinya by Bluetooth, jadi kita sudah wireless gitu antara receiver ya dengan handphone ataupun dengan device yang kita gunakan. Nah, kemudian fitur dari DA2 itu sendiri sudah support semua sinyal satelit yang ada, jadi seperti GPS, Galileo, Globidu, GLONASS, Navig, kemudian QZSS, dan dia sudah support semua konstellasi satelit yang ada di dunia saat ini. Gitu. Kemudian koneksinya menggunakan Bluetooth, jadi tidak perlu menggunakan kabel, jadi sudah wireless ya antara receiver dan unitnya. Kemudian lightweight, ini sangat ringan, jadi untuk mobilisasi ataupun untuk pekerjaan yang sifatnya moving ya, apalagi kalau misalnya kita melakukan inspeksi desain itu kan bergerak gitu, itu sifatnya sudah lightweight gitu, si receiver DA2 ini udah ringan gitu, jadi tidak menyulitkan di lapangan seperti apa untuk membawa ataupun memindahkan unitnya gitu. Kemudian ada teknologi Trimble ProPoint, nah ini yang paling familiar ya atau paling terkenal dari Trimble, dari GNSS Trimble. Jadi semua GNSS Trimble yang memiliki Trimble ProPoint ini itu akan mengimprove performance dari receivernya gitu di kondisi-kondisi yang ekstrim gitu. Di sini seperti di bawah kanopi, di bawah pohon, kemudian dekat struktur bangunan gitu, ataupun dekat struktur perkotaan lainnya gitu. Jadi posisi yang dari GNSS yang dihasilkan itu kan pasti ada kesalahan ya, ada bias gitu. Nah, ProPoint di sini fungsinya adalah untuk mengkoreksi secara langsung gitu, ataupun mengeliminasi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh
ataupun error-error yang disebabkan oleh satelit gitu, seperti ada multipath, kemudian ada gangguan cycle sleep dan sebagainya gitu, perlu diimprove performance-nya oleh tim developer Kotlin. Kemudian dia bisa terkoneksi ataupun terintegrasi dengan software dari Trimble, jadi namanya adalah Trimble Teraflex yang digunakan untuk akuisisi data JS gitu, seperti Point, Line, dan Polygon. Gitu. Jadi ini salah satu fitur dari DA2. Gitu. Kemudian selain dengan Teraflex tentunya dia sudah support dengan Trimble Set Vision gitu yang sudah pasti untuk menentukan akurasi dari posisi kita di lapangan. Gitu. Kemudian ini gambaran apabila kita menggunakan set vision dengan menggunakan pool. Jadi kita selain menggunakan handheld, kita bisa menggunakan pool untuk sebagai media ataupun sebagai media pemasangan receiver GNSS-nya. Gitu. Jadi kalau menggunakan handheld, biasanya ada yang tidak confidence gitu dengan posisi handheld di lapangannya, apakah sudah pas dengan titiknya atau belum. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan pool, kita bisa lebih confidence karena kita bisa menitikkan ujung poolnya itu langsung di titiknya seperti apa. Gitu. Jadi kita bisa langsung tahu nih titiknya di mana seperti apa gitu. Dan kita bisa mengatur juga gitu nilai offset antara kamera dengan pool seperti apa. Di sini ada X, Y, dan ada nilai Z juga. Jadi diperlukan untuk kalibrasi nanti agar posisi kamera dan posisi diamnya itu benar-benar sudah terkalibrasi gitu. Oke, mungkin ini last slide dari saya ya. Jadi kita sudah bicara panjang lebar tadi terkait remote set vision. Mungkin belum ada gambaran ya gimana sih cara penggunanya di lapangan. Di berikut ya kita ada apa namanya cara setup ataupun cara penggunaan set vision di lapangan itu secara cepat tuh gimana sih gitu. Jadi nanti kita ada gambar terlebih dahulu ke depan seperti apa. Mungkin untuk sebuah set vision ya, jadi biar nanti kita tidak out of topic lah. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan ya di Q&A ataupun nanti kalau misalnya belum sempat Q&A kita akan ada kontak person lah yang bisa dihubungi seperti apa gitu. Cuman dari saya seperti itu ya materi tentang set vision AR ataupun augmented reality. Jadi harapannya Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang sudah involved ataupun sudah banyak bermain di bidang building information modeling ataupun BIM. Jadi harapannya bisa BIM itu dibawa ke lapangan visualisasi gitu. Jadi tidak hanya stuck dari sekedar desain aja gitu. Jadi itu saja dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hadil atas pemaparan materi yang sangat
insightful ya dan aplikatif khususnya terkait penerapan Trimble Sight Vision sebagai solusi yang efisien di sektor konstruksi. Oke, mungkin sebentar lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait Trimble Sight Vision atau materi kita hari ini boleh raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Sebentar ini saya akan share untuk presensinya. Baik, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang mulai berdatangan ini, boleh Bapak Ibu untuk mengisi feedback dan juga presensinya. Bisa scan barcode yang ada di layar ataupun klik link yang sudah ada di kolom Q&A yang sudah dijawab oleh rekan kita. Oke, mungkin izin ya, Ibu Moderator. Di sini saya sudah membaca beberapa pertanyaan ya. Mungkin saya akan bacakan dari yang paling atas ya. Jadi yang pertama itu, maaf saya nggak bisa baca namanya kalau bisa terdapat kesalahan. Jadi di sini ada pertanyaan adalah, apakah dari sisi geospasial terjamin akurasinya? Jadi yang pertama, eh, jadi di sini tadi saya sempat mention bahwa triangle set vision ini kita ada dua tipe gitu, Bapak. Jadi yang pertama kita ada tipe core ataupun tipe pro gitu. Nah, kalau kita menggunakan tipe pro, itu kita perlu menggunakan device tambahan gitu. Jadi salah satu device tambahannya yang disarankan adalah GNSS ataupun katalis DA2. Nah, kita menggunakan handle tipe HPS2. Jadi antara receiver dengan handphone itu kita konekkan dengan HPS2 ini gitu. Jadi dia sudah punya, selain secara posisi dia sudah terakurasi gitu ya, karena dia menggunakan GNSS DA2, kita juga punya namanya electronic distance measurement, ada EDM-nya di sini gitu. Nah, jadi apakah secara geospasial sudah terjamin akurasinya atau belum? Jadi tipe Set Vision Pro tentu sudah terjamin akurasinya secara geospasial gitu, karena saat kita melakukan proses connecting ya antara device dengan GNSS-nya, itu pun kita tetap perlu calibrate gitu, tetap kalibrasi gitu, seperti nanti kita perlu kalibrasi IBM-nya, kemudian kalibrasi posisi titiknya seperti apa gitu. Jadi secara posisi dia sudah terjamin akurasinya gitu. Dan orientasinya pun sudah mengikuti orientasi koordinat tanah gitu. Karena waktu kita menggunakan DA2 ini, kita akan diminta gitu untuk memilih tipe referensinya itu seperti apa gitu. Dan kita akan menggunakan koreksinya gitu. Kemudian ada ini tadi pertanyaan bagus ya. Tadi saya sempat lupa mention bahwa selain menggunakan RTX ya, timbal katalis DA2 ini, kita bisa konekkan antara DA2-nya dengan Ntrip gitu. Jadi biasanya yang digunakan di lapangan kan kayak Geodetek ini kan menggunakan Ntrip gitu. Baik Ntrip dari base sendiri gitu, maupun Ntrip dari course BG gitu kan. Karena kan biasanya banyaknya di lapangan itu kan cuma punya satu unit GNSS gitu. Kan ini menggunakan base yang existing dari BG gitu. Kan biasanya menggunakan Ntrip. Nah, dari DA2 ini untuk mencapai akurasi yang lebih precise lagi, itu kita bisa juga menggunakan koreksi dari ini. Jadi terjawab ya pertanyaannya, apakah sudah terjamin akurasinya secara geospasial atau belum. Kemudian yang kedua masih dengan penanya yang sama ya, gimana cara menggunakan side vision secara efektif agar alat maksimal dalam penggunaannya. Jadi ini mungkin jawabannya yang pertama tadi sudah saya jawab ya. Jadi kita bisa menentukan terlebih dahulu nih, apakah pekerjaan kita mainly fokusnya indoor atau outdoor gitu. Jadi kalau misalnya indoor cukup di tipe core aja gitu, karena kan kita nggak perlu sinyal satelit gitu, bukan positioning lapangan gitu. Karena kan kita indoor gitu, dan mungkin possibility untuk mendapatkan sinyal satelit itu sangat kecil gitu. Kemudian yang kedua,
setelah kita menentukan gitu apakah kita indoor atau outdoor, kita langsung pilih yang sesuai gitu. Jadi misalnya kalau misalnya Bapak Ibu nanti di tipenya outdoor, kita bisa langsung menggunakan yang tipe Pro. Kemudian kita bisa menentukan tipe handle yang kita gunakan seperti apa gitu. Apakah kita menggunakan HPS 2, handheld, ataupun kita menggunakan pole gitu. Kalau tujuannya untuk mengecek titik yang benar-benar precise, itu bisa disarankan menggunakan pole gitu. Karena kan kita bisa menitikan ya tip ataupun ujung dari pole itu di titik yang sesuai gitu, dan kita confidence dengan tinggi antenanya juga gitu. Karena kita menggunakan pole dengan nilainya exact number gitu, misal pole 1 meter, pole 1,5 meter, ataupun pole 2 meter, nanti tinggal di offset ataupun ditambah dengan tinggi dari handheld antena kita gitu. Jadi secara confidence-nya mungkin lebih tinggi gitu menggunakan pole. Cuman kalau misalnya kita juga targetnya menggunakan jarak ya antara handphone, antara posisi kita nge-inspeksi menggunakan set vision dengan titik tertentu gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan HPS 2 gitu. Kita ngincer IDM-nya ini gitu. Dan antara HPS 2 dengan pole pun kita bisa combine gitu. Jadi ada bracketnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan pole tapi tetap menggunakan IDM gitu, nah, itu tetap bisa di-combine gitu antara HPS 2 dengan pole-nya gitu. Kan ada bracket khusus untuk menghubungkan dua pole ini gitu. Jadi seperti itu gitu. Kemudian penggunaan yang selanjutnya secara efektif, tentu kita harus mengenal dulu ya kondisi yang akan kita inspeksi itu seperti apa gitu. Karena kalau kita pun blind gitu, jadi kita anggaplah nggak tahu nih kondisinya itu seperti apa gitu. Jadi itu pun tetap menjadi tantangan tersendiri gitu. Misalnya nanti kita nge-place modelnya menggunakan QR, kita nggak tahu posisi kondisi aslinya tuh di posisi mana, dan kita akan menempel QR-nya pun kita nggak tahu di mana gitu. Kita nggak ada gambaran sama sekali gitu. Kalaupun misalnya kita nggak punya gambaran, mungkin kita bisa mengajak ya ataupun membawa petugas ataupun orang-orang yang sudah familiar di kondisi itu, ataupun kita bisa mempelajari terlebih dulu nih modelnya sendiri gitu. Jadi kan kita sudah punya modelnya di Trimble Connect, kita bisa explore terlebih dulu lah modelnya. Kira-kira di posisi ini dia di realnya di mana seperti apa gitu. Nah, itu kita perlu mempelajari orientasi lapangan terlebih dahulu gitu. Jadi kita nggak perlu langsung direct ke lapangan seperti apa gitu. Mungkin itu sih cara efektifnya Bapak. Kemudian selanjutnya saya baca dari atas lagi ya. Seberapa akurat Trimble Set Vision untuk kebutuhan khusus di lapangan itu sudah terjawab juga ya. Jadi sudah sama pertanyaannya seperti apa. Kemudian untuk jenis proyek yang paling ideal digunakan itu sama sudah saya jawab juga. Apakah itu nanti indoor atau outdoor itu perlu dicek terlebih dahulu. Itu perlu dipastikan jenis pekerjaan yang dilakukan seperti apa. Kemudian, apakah AR seperti Sight Vision ini membantu menghemat biaya konstruksi? Seberapa penting Sight Vision ini harus digunakan dalam suatu proyek? Oke, jadi tujuannya tadi adalah inspeksi gitu. Kita melakukan quality control dan quality assurance gitu. Jadi semua pekerja itu kan kita tetap perlu melakukan inspeksi ya, terutama di quality control gitu. Jadi semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh tim di lapangan, kita bisa melakukan apa namanya inspeksi gitu di lapangan seperti apa gitu. Dengan inspeksi ini kita bisa menemukan isu-isu gitu atau clash-clash kecil yang mungkin kalau clash besar biasanya langsung ketahuan gitu, misalnya seperti ada keretakan yang benar-benar gede gitu pun yang bisa bersifat langsung direct kerusakannya gitu yang benar besar gitu ataupun yang lain lah yang besar gitu itu kan bisa terdetek secara cepat gitu di lapangan. Kemudian crash-crash hal-hal detail kecil yang tidak terlihat di lapangan secara langsung itu kan sebenarnya hal-hal penting juga gitu. Jadi kalau misalnya kita mengabaikan hal-hal kecil ini, misal kita udah tahu nih oh hal-hal besarnya udah semua kita udah cek udah aman gitu. Cuma kita lupa ngecek detail kecil yang lainnya gitu seperti ada beberapa papan yang terpasang ataupun yang belum terbangun sesuai dengan desainnya. Nah itu kan perlu juga dicek gitu. Kalau misalnya kita telat tahunya ataupun kita telat tahu kondisinya itu kan akan berimpact ke hasil kualitas dari model ataupun desain yang sudah kita bikin di lapangan tadi gitu. Misalnya nanti ada mungkin yang worst case-nya mungkin bisa kerusakan kehancuran ya itu kan bisa merugikan cost yang lebih banyak lagi gitu karena kita mengabaikan QA/QC hal-hal kecil ataupun hal-hal detail yang ada di lapangan gitu. Jadi kita tidak perlu mengabaikan hal-hal kecil ini biasanya kan anggapannya oh udah aman gitu tapi kita lupa gitu bahwa hal tersebut sebenarnya bisa menjadi batu tantangan yang lebih besar gitu dan itu bisa berimpact cost yang lebih gede lagi apabila kita ingin
rebuild dari awal gitu. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimanakah performa atau akurasinya jika dibandingkan dengan alat jenis yang bisa menjadikan data secara tinggi dan poin-poin bisa tambahkan? Gitu. Jadi ini perlu di trial aja nggak masalah sebenarnya gitu. Jadi kalau kami sih kami confidence karena kita sudah punya GNSS built-in-nya gitu. Jadi kita seperti yang saya mention tadi bahwa Trimble dari Geospatial Trimble kita tidak hanya mengedepankan suatu produk aja gitu. Jadi workflow-nya dari from field to office kita semua menyediakan gitu. Jadi kita ensure bahwa user kita di lapangan itu tidak hanya mendapatkan experience yang bagus dengan produknya, tapi experience yang bagus dengan workflow-nya. Gitu. Jadi yang pertama dia bisa setup dan projectnya menggunakan Trimble Connect, kemudian dia bisa langsung di lapangan login dengan akun yang sama dengan Trimble Connect, ataupun dia sudah desain oleh timnya di sebuah organisasi gitu untuk melakukan pekerjaan di Trimble Connect, dan kita bisa langsung direct memvisualisasi model kita tadi kayak kalau case-nya model gitu, dan kita sudah uh, terintegrasi dengan GNSS namanya adalah DA2 gitu. Jadi selain kolaborasi, solusinya workflow yang dikedepankan oleh Trimble itu adalah akurasi dan presisi juga gitu. Jadi point cloud ataupun nanti desainnya itu sudah terjamin akurasinya karena kita menggunakan katalis DA2 gitu, yang koreksinya pun bisa dari Encrypt ataupun dari Trimble itu sendiri gitu, dari Trimble Correction Hub yang menggunakan Trimble RTX gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah performanya dibandingkan dengan alat jenis dan lain-lain, saya bisa make sure bahwa tidak ada yang seamless Trimble gitu. Trimble Connect, Trimble Correction Hub-nya bukan dari Trimble sendiri gitu. Ataupun kalau misalnya nggak punya RTX menggunakan Encrypt pun bisa. Jadi semua workflow-nya benar-benar sudah seamless dan sudah mengedepankan end-to-end workflow solutions gitu. Jadi tidak hanya mengedepankan produk aja gitu. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya saya mahasiswa teknik sipil semester 3. Saya mau bertanya bagaimana klasi sertifikat dibandingkan metode konvensional penentuan elevasi dan posisi struktur di lapangan. Oke. Oke, ini dari teknik sipil ya. Jadi kalau misalnya kita bicara terkait akurasi menggunakan alat-alat survei ya, kita tidak bisa pungkiri lah ya, atau tidak denial juga bahwa alat survei yang khususnya yang digunakan untuk alat survei seperti total station atau GNSS itu pasti paling akurat gitu, karena kita selalu beracuan ke alat-alat itu terlebih dahulu gitu, misalnya waktu memasang ataupun stack code dari file cap ya ataupun kolom dari suatu jalan tol di bangunan gitu kan, kita menggunakan total station juga gitu untuk menentukan titik-titik akurat, karena kan total station sudah sampai ke tahap milimeter gitu karena kita menghitung base dari sudut dan jaraknya. Jadi kalau misalnya bicara akurasi konvensional, eh, TS atau JRSS tetap paling akurat gitu. Jadi kita tidak bisa melupakan dua device survey and mapping yang ini gitu. Cuman kan kita bicara di sini adalah terkait kebutuhannya seperti apa. Misalnya kita melakukan inspeksi dan kita inspeksi itu mungkin ke apa namanya ke tim yang mungkin tidak biasa dikembangkan lah gitu. Jadi secara teknis mungkin tidak terlalu paham gitu workflow-nya seperti apa, kemudian pekerjaannya seperti apa mungkin tidak terlalu paham. Jadi dia pengen lihat visualnya, secara visuality, kemudian secara kolaborasi timnya gimana gitu. Apakah satu titik itu perlu ditambahkan seperti apa gitu kan seperti itu biasanya di lapangan untuk proses inspeksi dari quality control gitu. Kalau kita menggunakan TS atau JSS, kita kan perlu waktu untuk setup alat, kita perlu waktu untuk narik PM, kita perlu narik titiknya gitu, dan kita perlu ke lokasinya gitu. Misalnya kalau menggunakan GNSS, gitu, kita perlu service, kita perlu masang radio eksternal segala macam. Gitu. Total station kita perlu helper ataupun asisten surveyor untuk masang prisma segala macam. Kita kan tidak efisien secara waktu gitu apabila kita ingin inspeksi secara cepat di lapangan. Jadi tujuannya adalah menekan kos untuk inspeksi agar tidak memakan kos yang lebih besar lagi gitu. Apabila kita menggunakan TS dan GNSS tentu kita perlu tambahan biaya gitu untuk setup unit dan lain-lainnya. Jadi seperti itu sih untuk teman-teman teknik sipil gitu. Apabila ada gambaran lah untuk quality control di lapangan seperti apa. Oke, selanjutnya apakah AR bisa digunakan untuk mengetahui fase-fase konstruksi? Jadi ini sangat bisa ya. Jadi setiap fase konstruksi presentasi progres seperti apa itu kan bisa terlihat gitu. Apabila kita punya desain dari 0%, 10% sampai 50% itu kan bisa
dilakukan visualisasi inspection di lapangan seperti apa gitu. Jadi kita misal progres di lapangan itu sudah 50%, kemudian kita bisa membandingkan dengan kondisi model di site visit ini seperti apa. Gitu. Jadi sangat bisa digunakan untuk fase-fase ini seperti apa. Kemudian pada plantation fungsi-fungsi apa saja bisa diaplikasikan. Gitu. Jadi di plantation ya, terutama di kebun kita perlu juga namanya bangunan ya. Jadi kalau di kebun itu kan ada semacam nursery-nya, kemudian ada bangunan mesh-nya, kemudian ada bangunan-bangunan yang penting lainnya gitu. Seperti kalau misalnya di kebun yang emang langsung ada proses apa namanya proses lanjutan selain mereka nanam di situ tuh biasanya ada pabrik ya, ada mill-nya gitu. Nah kan desain-desain semua ini tentu untuk idealkan posisinya ya. Ini kan semua bangunan ini dibangun tidak sembarangan gitu kan. Nah, teman-teman yang sifatnya itu adalah bergerak di bidang infrastruktur kebun, itu mereka sudah punya desainnya juga, mereka sudah punya planning akan membangun nursery-nya di mana, membangun pabrik millnya di mana, akan membangun fasilitas-fasilitas yang lain menyupport pekerjaan perkebunannya seperti apa, itu perlu juga gitu. Cuman untuk daerah di kebunnya kita disarankan yang menggunakan produk lain gitu kan karena kan di sini fokusnya di infrastructure ya jadi untuk kebun itu bisa menggunakan salah satunya adalah katalis DH2 ini gitu jadi bisa digunakan menggunakan alat-alat yang lain gitu. Seperti itu kemudian untuk beberapa model ini kan kadang beberapa berat ya apakah ada maksimal file size model yang diupload gitu untuk maksimal file size yang diupload sebenarnya itu lebih di trimble connect-nya sih gitu jadi kalau misalnya kita disarankan sebenarnya tidak ada maksimal batas sih. Sebenarnya kalau misalnya model kalau kita sudah punya license Timbal Connect Premium tadi kita tidak ada ragu lah mengenai batasan file gitu. Cuma disarankan kalau bisa di model yang masih di bawah under 50 GB lah gitu untuk di ukuran device-nya ataupun kalau emang tujuannya benar buat inspeksi yang lebih precise itu bisa di partisi ya model-modelnya gitu. Apakah untuk yang bagian tertentu itu khusus model sendiri, kemudian untuk model yang lain itu khusus model sendiri gitu. Jadi secara size dia sudah terkompres gitu. Cuman untuk yang sifatnya yang outdoor ya. Gitu. Kalau misalnya sifatnya yang bangunan itu kan nggak bisa dilakukan seperti itu. Gitu. Cuma tetap disarankan ya terlalu besar size-nya. Dan ada rekomendasi juga untuk file yang benar ideal yang lebih seamless ya ataupun yang lebih ringan seperti yang dari pengalaman yang kita lakukan ataupun dari user-user yang sudah melakukan hal ini. Jadi format yang cukup seamless sebenarnya adalah IFC dan SKP gitu. Itu cukup seamless dan ini kan yang di luar Trimble lah gitu IFC dan SKP walaupun SketchUp sebenarnya itu adalah salah satu lain bisnisnya dari Trimble juga ya. Cuman kan itu kan bukan media spasial, tapi dia cukup simple juga gitu menggunakan format ini gitu. Kemudian yang lebih seamless lagi itu adalah format TRB gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang punya Trimble Business Center gitu, atau TBC, nah itu kita bisa ngekspor from 3D model kita itu menggunakan format TRB ataupun Trimble Building gitu. Nah itu lebih seamless lagi gitu. Jadi semua format tadi sudah sampaikan di materi ya di slide ada FC, RVT, SKP, dan lain-lain itu. Cuman yang disarankan itu seperti yang saya sampaikan. Itu seperti itu. Kemudian berapa harga device-nya? Nah, ini yang menarik banget sih pertanyaan ini gitu. Nanti akan ada tim kami akan menjawab lebih langsung lah mengenai pertanyaan ini gitu. Bapak bisa langsung nanya terkait harga device seperti apa gitu. Itu bakal dijawab lebih detail dan lebih rinci lagi gitu. Mungkin bisa dibantu juga oleh juga mengenai harga ini. Kemudian apa kekurangan dari alat ini dan bagaimana cara mengatasi kekurangan tersebut? Seperti apa untuk penggunaan alatnya supaya optimal dan maksimal gitu. Yang pertama yang pasti adalah uh, kalau misalnya kita punya ataupun kita memilih set vision yang pro tadi ya, karena kita main di core pekerjaan adalah outdoor, kita perlu waktu untuk inisialisasi dari GNSS-nya gitu. Jadi itu bisa di antara 1 sampai 3 menit gitu. Jadi kekurangannya kalau misalnya orang yang gak sabaran ya itu jadi kekurangan sih. Gitu. Misalnya orang yang langsung pengen wah langsung connect dan langsung ambil data di lapangan setiap cepat gitu. Karena kan nggak bisa seperti itu. Karena kan kita menggunakan satu unit receiver standalone dan kita menggunakan metode real time precise point positioning atau RTPPP. Jadi kita perlu waktu untuk inisialisasi dari koneksi alat GPS kita itu. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah
kalau misalnya manpowernya tidak hafal ataupun tidak mengetahui orientasi di lapangan seperti apa. Itu kan jadi apa namanya time consuming kalau misalnya kita mencari titik-titik sebagai referensi awalnya di mana. Itu kan menjadi kekurangan seperti itu. Itu seperti itu sih. Kan yang terakhir untuk AR di offshore, kalau misalnya modelnya juga sama ya Bapak ya, apakah itu punya dari AFC ataupun SKP dan butuh inspeksi model di real yang langsung di offshore seperti apa, ataupun di rig-nya juga ya, dan itu juga tetap bisa dilakukan gitu, tetap tidak ada masalah sama sekali gitu. Konsepnya sama gitu. Yang beda adalah tempatnya aja gitu. Satu construction yang real biasanya di lapangan itu adalah mungkin yang di land ya, land construction. Yang satunya di offshore. Gak ada masalah sama sekali itu bisa bisa dilakukan juga. Oke sudah terjawab semuanya ya bicara dan sudah hampir mencapai waktu akhir juga 16.30. Mungkin misalnya apabila terdapat pertanyaan yang masih belum terjawab ataupun pertanyaan-pertanyaan lain yang masih terpikirkan nanti, mungkin nanti bisa dibantu arahkan oleh Bu Chandra gitu untuk menghubungi siapa untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Hadi untuk sesi tanya jawabnya yang sangat menarik ya. Ini juga banyak pertanyaan yang masuk ke kami. Ada beberapa yang belum terjawab. Mungkin nanti dari tim kami bisa menghubungi ke Bapak Ibu langsung untuk menjawab. Sekali lagi saya mau mengingatkan untuk mengisi feedback atau form absensi untuk mendapatkan benefit sertifikat dan materi presentasi. Baik, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara di Hydronav Talks 2026 sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif serta kepada Bapak Hadil atas sharing ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Sebagai informasi, e-sertifikat dan materi presentasi akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan lupa untuk terus mengikuti update webinar dan kegiatan menarik lainnya dari Hidronav Teknika Tama melalui sosial media resmi kami. Saya Sinara Olivia selaku MC, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Selamat sore dan sampai jumpa di acara Hidronav berikutnya. Baik, terima kasih Bu Cinara dan terima kasih juga ke Bapak Ibu rekan-rekan lainnya yang sudah hadir. Semoga bisa menjawab pertanyaan dan bisa menjadi solusi di pekerjaan-pekerjaannya gitu dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya gitu karena pasti banyak lagi yang akan kita bahas di waktu-waktu selanjutnya. Terima kasih.